Salam para kesatria. Pernahkah kalian mendengar tentang kelompok Anabaptis? Kelompok Kristen yang menolak pembaptisan bayi, cinta damai, tapi malah menjadi musuh bersama kelompok Katolik dan Protestan yang lainnya. Penasaran? Yuk kita bahas bersama. Anabaptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana, yang artinya laki, dan baptiso, yang artinya membaptis. Jadi Anabaptis berarti membaptis laki. Kelompok ini muncul pada abad ke-16 di Swiss. Mereka merupakan salah satu kelompok reformasi radikal yang menolak pembaptisan bayi dan menekankan pembaptisan orang percaya atau orang dewasa sebagai simbol iman pribadi. Nah, awal kemunculannya dimulai saat beberapa pengikut Ulrich Zwingli, yaitu Konrad Grebel, Felix Manz, dan George Dowrock, melakukan pertemuan rahasia di rumah Felix Manz. Mereka menginterpretasikan ajaran Alkitab secara radikal, dan salah satu hasilnya adalah mereka menganggap baptisan bayi itu tidak sah. Karena menurut mereka, baptisan harus menjadi pilihan sadar orang yang telah percaya kepada Kristus. Maka kemudian mereka saling membaptis ulang. Dari praktik inilah mereka mendapatkan julukan Anabaptis. Meskipun mereka sendiri menyebut kelompok mereka sebagai Swiss Brethren, yang berarti persaudaraan Swiss. Tentu hal ini bertentangan dengan ajaran gereja, baik itu Katolik maupun Protestan lainnya seperti Lutheran dan Calvini. Sehingga mereka pun menjadi musuh bersama. Apa sih yang menjadi kontroversi? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Pada 24 Februari 1527, para pemimpin Anabaptis berkumpul di Slettem, Swiss, dan menyusun sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Konfesi Slettem. Dalam dokumen ini dijelaskan prinsip-prinsip utama Anabaptis, antara lain, pertama, baptisan orang percaya, bukan bayi. Mereka menolak pembaptisan bayi dengan menganggap bayi tidak memiliki kesadaran penuh atas pilihannya. Hal ini bertentangan dengan gereja Katolik, Lutheran, dan Calvini. Kedua, pemisahan dari dunia. Mereka menolak keterlibatan gereja dalam pemerintahan. Ya, ini adalah awal dari model pemerintahan sekuler. Dengan menolak ini, Anabaptis dianggap mengganggu stabilitas sosial dan politik. Ketiga, larangan bersumpah. Praktik ini meliputi juga larangan bersumpah setia kepada negara. Mereka itu merujuk dari Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 dan Yakobus bab 5 ayat yang ke-12. Tentu karena mereka itu menolak sumpah setia, mereka itu dianggap sebagai pemberontak. Yang keempat, pasifisme atau anti perang. Karena itu mereka itu menolak menjadi anggota militer. Tapi sayangnya hal ini tuh sempat dilanggar oleh sebagian kelompok Anabaptis yang radikal. Mereka sempat terlibat pada pemberontakan Münster dalam Perang Mabulak Jerman. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Terima kasih kepada Ayam yang telah bergabung menjadi adipati kesatria. Nah, keradikalan ajaran Anabaptis membuat mereka itu tadi disebut sebagai musuh bersama ya. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh pada masa itu memandang ajaran Anabaptis. Satu, pandangan Kaisar Ferdinand yang kedua yang beragama Katolik. Meskipun tidak ada dokumen yang secara spesifik mengutuk aliran ini, Gereja Katolik telah menolak kebiasaan pembaptisan ulang sejak abad ke-3. Jadi dulu ada kebiasaan, orang yang murtad kemudian kembali ke gereja, itu mereka harus baptis ulang. Hal ini itu dilarang. Mereka yang murtad cukup mengaku dosa dan mengulangi janji iman mereka. Kemudian Kaisar Ferdinand yang kedua dari Kekaisaran Romawi Suci memberikan hukuman bagi mereka berupa pembaptisan yang ketiga, yaitu hukuman mati dengan cara ditenggelamkan. Ini memang sebuah sindiran yang kejam ya bagi mereka, karena dia menganggap kelompok ini tuh mengganggu kestabilan negara. Dua, pandangan Martin Luther.
Luther menekankan bahwa dasar baptisan adalah perintah dan janji Tuhan, bukan tergantung pada iman individu yang dibaptis. Dia berpendapat bahwa mengaitkan validitas baptisan dengan iman manusia adalah kesalahan besar, karena baptisan adalah karya Tuhan yang tidak bergantung pada kondisi manusia. Maka dia mendukung baptisan bayi yang dianggap sebagai kewajiban orang tua. Kemudian, Luther mendukung penerapan hukuman berat terhadap kaum Anabaptis yang dianggap menyebarkan ajaran sesat dan mengancam tatanan sosial. Dalam komentarnya tentang Mazmur ke-82, dia menyetujui hukuman mati bagi para Anabaptis yang keras kepala menyebarkan kesalahan mereka. 3. Pandangan Johannes Calvin. Calvin dalam usahanya menentang Anabaptis menulis sebuah artikel berjudul A Short Instruction for to Arm All Good Christian People Against the Poisonous Sect of the Anabaptists. Kemudian dalam suratnya kepada Raja Henry ke-8, Calvin menulis bahwa lebih baik membakar beberapa Anabaptis di tiang daripada ribuan jiwa terbakar di neraka. Hal ini menunjukkan sikap kerasnya terhadap ajaran Anabaptis yang dianggap sesat. Pemerintah kota Zurich yang dikuasai oleh kelompok Protestan segera mengutuk gerakan ini sebagai bidah dan ancaman sosial. Pada tahun 1526, Dewan Kota Zurich mengeluarkan dekrit bahwa setiap orang yang dibaptis ulang harus dihukum mati dengan cara ditenggelamkan. Felix Manz menjadi korban pertama hukuman ini. Pada 5 Januari 1527, dia dihukum mati dengan cara ditenggelamkan di Sungai Limmat, Zurich. Sejak saat itu, berbagai gelombang penindasan terjadi guna menekan kelompok Anabaptis. Maka kemudian mereka mulai mengungsi keluar Swiss dan Jerman. Awalnya mereka mengungsi ke Rusia atas undangan Tsarina Katerina yang kedua. Dia ingin mengembangkan pertanian di Rusia, sehingga mengundang petani-petani Eropa Barat ke wilayahnya. Kelompok Anabaptis yang sebagian besar adalah petani, melihat hal ini sebagai peluang besar. Apalagi Tsarina Katerina yang kedua membebaskan mereka dari kewajiban wajib militer. Mereka kemudian bermigrasi ke sekitar sungai Dnieper di Ukraina. Mereka berkembang pesat di sini. Perubahan mulai terjadi saat Tsar Alexander II mencabut kebijakan bebas wajib militer. Hal ini membuat kelompok Anabaptis resah, karena mereka mau tidak mau harus siap menjadi tentara dalam wajib militer. Kemudian terjadi revolusi Rusia, di mana kemudian berdiri Uni Soviet yang komunis. Pemerintah komunis melarang praktik keagamaan dan kepemilikan tanah, sehingga tanah-tanah pertanian milik kaum Anabaptis disita negara. Karena inilah, mereka kemudian mengungsi lagi ke dunia baru alias benua Amerika. Di sini mereka kemudian bertahan dan berkembang pesat sampai sekarang. Kelompok Anabaptis masih eksis sampai sekarang, terutama di Amerika Serikat. Dan secara global diperkirakan jumlah umatnya mencapai 50 juta orang. Nah, kalau kalian pernah menyaksikan video saya tentang komunitas Amis yang hidupnya itu mirip dengan suku Baduy di Jawa Barat, ya mereka itu adalah salah satu komunitas Anabaptis. Lantas, apakah kelompok Anabaptis itu hidupnya radikal semua seperti komunitas Amis? Jawabannya tidak. Secara garis besar, kelompok Anabaptis terbagi menjadi dua, yaitu komunitas yang lebih konservatif dan tertutup, serta komunitas yang lebih moderat dan terbuka. Kelompok yang tertutup itu contohnya antara lain ya ada Amis, Lutheran, dan Brotherhood. Mereka memiliki ciri khas yaitu hidup komunal alias bersama. Dan mereka itu menekankan kesederhanaan, kepemilikan bersama, dan pemisahan diri dari dunia luar. Sedangkan yang lebih moderat ada Mennonites yang didirikan oleh Menno Simons, seorang mantan pastor Katolik. Kelompok Mennonites ini merupakan kelompok terbesar Anabaptis. Kehidupan mereka itu lebih terbuka. Mereka itu dapat hidup berbaur dengan masyarakat umum tanpa meninggalkan ciri khas mereka, yaitu kesederhanaan dan cinta damai. Apakah di Indonesia ada gereja Anabaptis? Jawabannya adalah ya, tentu saja ada.
Ada 3 sinode Menonet di sini, yaitu Gereja Kristen Muria Indonesia, Gereja Injili di Tanah Jawa, dan Jemaat Kristen Indonesia. Yang tertua dari ketiganya adalah GKMI, yang berdiri sejak tahun 1920. Awalnya terfokus pada misi penginjilan masyarakat Tionghoa di kota Kudus. Kemudian yang termuda adalah JKI, didirikan pada tahun 1985 di Semarang. Salah satu tokoh yang terkenal dari JKI adalah Pendeta Petrus Agung Purnomo, yang saat kematiannya pernah menimbulkan berita yang kontroversial. Kalau penasaran, silahkan cari sendiri ya. Oh iya, JKI ini memiliki gereja terbesar di Indonesia, salah satu gereja terbesar di Indonesia, yaitu JKI Injil Kerajaan Semarang. Nama gerejanya adalah Holy Stadium, yang konon berkapasitas 12.000 orang. Kalau dilihat dari berbagai sinode tersebut, terlihat kalau kelompok Anabaptis di Indonesia itu sangat bervariasi. Mulai dari kelompok yang lebih tradisional seperti GKMI, sampai yang bercorak karismatik, yaitu JKI. Jadi menarik sekali ya, ada banyak variannya. Nah, itu dia kelompok Anabaptis, kelompok Kristen yang menjadi musuh bersama kaum Katolik, Lutheran, dan Calvinis. Meskipun dianiaya, ternyata mereka masih bertahan hingga sekarang. Apakah ada yang di sini merupakan anggota Gereja Anabaptis? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.